Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnaini dari kelas pendidikan biologi SCP 2018. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai praktikum unit 4, yaitu alat indera. Manusia berinteraksi dan membutuhkan informasi berupa rangsangan dari luar. Agar rangsangan tersebut dapat ditangkap, dibutuhkan indera. Indera atau yang biasa kita kenal dengan panca indera terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, pendengaran dengan telinga, penglihatan dengan mata, peraba dengan kulit, perasa dengan lidah, dan penciuman dengan hidung. Perangsangan suatu reseptor atau alat indera akan memberikan informasi kepada sistem saraf untuk mengenali keadaan di sekitarnya, sehingga tubuh dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Panca indera merupakan organ terakhir yang dikhususkan untuk menerima berbagai jenis rangsangan. Serabut saraf yang melayaninya merupakan alat perantara yang membawa kesan rasa dari organ indera menuju ke otak, di mana rasa itu ditafsirkan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa alat indera itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu penglihatan dengan mata. Mata merupakan organ indera yang memiliki reseptor peka terhadap cahaya atau yang biasa kita sebut dengan fotoreseptor. Kemudian kedua yaitu telinga sebagai indera pendengar. Mendengar adalah suatu kemampuan untuk mendeteksi vibrasi mekanis atau getaran yang biasa kita sebut dengan suara. Yang ketiga, kulit sebagai indera peraba. Kulit terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu epidermis dan dermis. Pada epidermis terdapat reseptor yang dapat merasakan sakit dan tekanan yang lemah. Reseptor ini juga disebut sebagai mekanoreseptor. Sedangkan pada dermis terdapat reseptor yang dapat merasakan panas, dingin, dan tekanan yang kuat. Yang keempat, hidung sebagai indera pembau. Indera pembau terdapat di selaput lendir di dalam rongga hidung. Indera ini mampu menerima rangsangan gas yang berupa zat atau oflaksi. Yang terakhir adalah lidah. Lidah sebagai indera pengecap pada manusia dapat membedakan 4 cita rasa, yaitu manis, asin, asam, dan pahit. Pada praktikum kali ini ada 5 kegiatan yang harus kita lakukan. Alat dan bahannya itu yang pertama alat, cotton bud, tisu, peta rasa, dan gelas. Bahannya itu larutan NaCl, larutan glukosa, larutan asam jawa, larutan kopi tanpa gula, dan air putih. Ada yang pertama, pastikan gigi dan gusi dari praktikan tersebut bersih. Kedua, tutup mata praktikan agar tidak mengetahui larutan apa yang digunakan. Yang ketiga, sentuhkan cotton bud pada pusat-pusat pengecap dan minta praktikan untuk mengatakan apa yang dia rasa. Keempat, ulangi percobaan tersebut dengan larutan yang berbeda. Selanjutnya, apabila praktikan menjawab sesuai dengan larutannya, maka diberi tanda positif. Namun apabila dia menjawab tidak sesuai dengan larutannya, maka diberi tanda negatif. Setiap perpindahan antara larutan yang satu dengan larutan yang lain, hendaknya praktikan terlebih dahulu berkumur-kumur menggunakan air putih. Alat yang digunakan yaitu mistar. Nah, proses kerjanya itu yang pertama, mengukur diameter pupil mata praktikan setelah melihat cahaya yang terang. Yang kedua, mengukur diameter pupil mata praktikan setelah melihat jarak jauh. Alatnya yaitu mistar, jam, dan tisu. Cara kerjanya itu yang pertama, tutup mata praktikan. Yang kedua, sumbat salah satu telinga praktikan. Yang ketiga, letakkan jam tangan sejajar dengan telinga praktikan. Selanjutnya, dekatkan jam tersebut secara perlahan-lahan hingga praktikan mendengar detak jam tersebut. Kemudian, catat jarak antara telinga praktikan dengan jam tersebut. Alat dan bahan. Yang pertama alat itu tisu dan gelas. Yang kedua bahan itu parfum, minyak mentol, minyak cengkeh, dan minyak angin.
Prosedur kerjanya, yang pertama, praktikan tidak boleh pilek atau flu. Yang kedua, tutup mata praktikan. Yang ketiga, letakkan salah satu wewangian tersebut di bawah hidung praktikan sehingga dia bisa menghirupnya. Lalu tanyakan apa yang dia rasa. Selanjutnya, ulangi percobaan tersebut dengan beberapa bahan yang berbeda. Alat dan bahan. Yang pertama alat yaitu gelas, yang kedua bahan yaitu air panas dan air dingin. Prosedur kerjanya, yang pertama, tutup mata praktikan dengan salah satu lengan diletakkan di atas meja. Selanjutnya, letakkan gelas yang berisi air di atas lengan praktikan. Kemudian minta dia menjelaskan apa yang dia rasa. Ulangi percobaan ini dengan air yang berbeda. Kemudian untuk sentuhan, kita hanya perlu mengelus jari kita dan merasakan apakah sensorik pada tangan masih berfungsi atau tidak.